Indonesia terus menjadi sasaran empuk kejahatan siber. Di tahun 2021 hingga tahun 2021 ini pemirsa, hingga bulan Agustus saja terjadi 1,3 miliar serangan siber. Wow! Kasus yang kita ingat diantaranya peretasan data milik Mabes Polri serta peretasan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sebegitu lemahkah firewall kita? Apa saja jenis serangan yang terjadi dan apa upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan keamanan siber di negeri ini? Saya Doni The Kaiser, kita bahas selengkapnya. Ini dia, New Normal. Sejak Januari hingga November 2021, menurut data Lembaga Riset Keamanan Siber (SISREK), ada 1,3 miliar percobaan serangan siber. Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, serangan siber yang melanda Indonesia kebanyakan berbentuk malware, ransomware yang meminta uang tebusan, denial service yang mengganggu ketersediaan layanan, Trojan activity, hingga kebocoran data. Serangan siber ini makin marak karena pesatnya penggunaan teknologi dan jaringan internet di tanah air, terlebih selama masa pandemi. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan, dari segi keamanan siber, Indonesia menduduki peringkat ke-24 dari 194 negara, seperti yang dirilis Global Cyber Security Index. Posisi ini lebih baik dibandingkan 2018 yang menduduki peringkat 48. Ini menandakan Indonesia sudah mulai serius untuk memperbaiki sistem keamanan sibernya. Walau membaik, namun sejumlah pengamat IT dan keamanan siber menghimbau pemerintah untuk tetap waspada, mengingat serangan siber atau cyber war akan semakin marak di masa yang akan datang. Ingat selalu menegakkan protokol kesehatan, jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan selalu kenakan masker. Khususnya saya saat ini sedang berinteraksi dengan teman-teman kerabat kerja di studio. Nah pemirsa, kita fokus 1 jam ke depan untuk diskusi dengan narasumber yang sudah kami hadirkan melalui sambungan video daring. Yang pertama, Anton Setiawan, juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, dan juga ada Pratama Persada dari Lembaga Riset Keamanan Siber SISREK. Selamat bergabung Pak Anton dan Mas Pratama, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Luar biasa, semoga sehat selalu. Data yang tadi di depan saya sampaikan itu 1,3 miliar upaya peretasan hingga tahun 2021. Luar biasa. Komentar Pak Anton dulu bagaimana? Karena Anda salah satu lembaga yang jadi korban ini. Memang kalau kita lihat dari jumlah serangan yang terjadi di Indonesia memang meningkat tajam ya. Ini 2 kalinya gitu kan. Di tahun ini gitu dibandingkan tahun lalu. Ya ini tentu ada beberapa aspek yang mempengaruhi. Pertama, karena memang situasi pandemi ini menyebabkan kita semua juga bekerja dari rumah gitu kan, beraktivitas dari luar kantor gitu ya. Aktivitas ini juga memancing gitu para penjahat gitu untuk melakukan lebih banyak serangan gitu ya kepada kita yang masing-masing di luar perimeter. Juga memang karena mungkin juga kemampuan pusat monitoring di BSSN yang meningkat gitu ya, cakupannya dari tahun ke tahun, peralatannya kita tambah, cakupannya kita perluas, itu juga yang mungkin menjadikan tangkapannya juga menjadi lebih besar lagi. Kelemahannya di mana setelah dievaluasi Pak Anton? Memang peretasan kemarin terjadi kepada salah satu subdomain kita, dan kita juga sudah sampaikan gitu ya kepada pihak-pihak terkait, kepada DPR, kepada pemerintah, kepada masyarakat gitu. Itu bagian dari memang bagaimana kita harus terus gitu kan memastikan bahwa tata kelola itu tidak boleh lengah 1 hari pun gitu ya, tidak boleh lengah 1 detik pun, karena setiap kelengahan yang ada kepada kita ya menimbulkan hal-hal seperti itu. Itu yang kemudian kita lakukan evaluasi secara internal gitu kan, terutama dilakukan oleh teman-teman di Pusdatik BSSN. Mereka selaku tim tanggap insiden darurat melakukan review terhadap SOP-SOP kita, melakukan analisis dan kemudian audit terhadap sistem-sistem internal yang di BSSN, termasuk juga
mereview kembali gitu ya hak-hak akses, hak-hak yang memang harusnya kita monitor ketika kita gitu kan membangun sebuah sistem atau subsistem di dalamnya. Ya, Itu oke. Mas Doni. Ya, ini pertanyaan ke Mas Pratama. Mas Pram, Indonesia kok jadi sasaran empuk? Kayaknya spesial banget nih di mata peretas. Kalau kita lihat dari sisi Global Cyber Security Index, sebenarnya peringkat Indonesia di dalam sisi keamanan cyber itu cukup tinggi. Kita levelnya naik ke 24 dari nomor 40 begitu. Tapi ternyata itu tidak berbanding lurus dengan keamanan cyber yang ada di Indonesia, malah semakin anjlok gitu. Karena banyak kebocoran, banyak peretasan dan lain-lain begitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena memang security awareness para pemilik penyelenggara sistem elektronik itu sangat rendah sekali, baik di pemerintah ataupun di swasta begitu. Mulai dari pemilihan teknologinya, kemudian dari SDM-nya, kompetensi SDM-nya, dan dari tata kelolanya. Plus di negara kita juga belum punya undang-undang yang bisa memaksa penyelenggara sistem elektronik ini untuk mengamankan sistem yang dimilikinya dengan maksimal. Begitu, sehingga ketika terjadi kebocoran atau peretasan yang mengakibatkan data bocor yang diakibatkan karena mereka tidak mengamankan dengan maksimal, mereka santai-santai saja sampai sekarang. Kita lihat kebocoran data dari Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, kemudian Cermati, BRI Live, BPJS Kesehatan, kemudian Polri, sampai capek kita ngomongnya, panjang sekali itu kalau kita sebutkan. Dan itu hanya sebagian kecil dari seluruh kebocoran data yang ada begitu. Nah, itu tidak dijadikan pelajaran oleh para penyelenggara sistem elektronik tersebut gitu. Plus karena kita tidak punya aturan yang bisa memaksa mereka, akhirnya mereka santai-santai saja. Data bocor ya biarin, masyarakat rugi ya biarin, masyarakat ditipu biarin aja gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu punya regulasi nih yang memaksa mereka harus memaksimalkan sistemnya gitu sehingga aman dari peretasan atau pencurian data. Sementara ini kan tidak ada, Mas. Kalau misalkan terjadi kebocoran data gitu, memang apa hukumannya? Nggak ada, cuma ini aja diingatkan gitu dengan peringatan lisan, kemudian peringatan tertulis, udah mentoknya di situ aja, nggak pernah ada hukuman. Itu nggak bikin kapok ya? Adalah si hackernya. Emang ngejar hacker gampang, kan susah ngejar hacker gitu. Kalau untuk hackernya sudah ada kita Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1, 2, 3 udah cukup lah hukuman 6-8 tahun gitu. Tetapi kebocoran data peretasan itu bukan semata-mata disebabkan si hackernya yang jago, tapi karena sistemnya yang sangat lemah itu menjadi masalah. Contohnya gini nih, Mas Doni, ada toko emas nih gitu. Kita kalau nggak pegadaian lah gitu. Kita nyimpen emas kita di situ gitu. Nah, kemudian pegadaian itu orang banyak nyimpen emas, dia ngunci gerbangnya, tapi dikuncinya pakai kabel tis gitu. Kemudian brankasnya itu dikunci pakai tali rafia. Ya, tetap aja kebobolan ya. Kita udah mempercayakan ke sana. Iya. Yang salah siapa? Yang salah malingnya atau yang salah pegadaiannya? Yang punya emas. Gitu. Ya, Mas Pram, ini menarik. Saya jadi punya tanda tanya besar tentang bagaimana upaya kita menjaga keamanan siber kita, termasuk jenis-jenis apa yang dilakukan oleh para peretas itu. Tapi kita bahas di segmen berikut ya. Jangan kemana-mana. Nah, pemirsa, seperti apa sebenarnya jenis serangan siber yang marak terjadi di semasa pandemi khususnya? Jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami di New Normal.
Masih bersama kami dalam New Normal, dan pemirsa, kami sudah menghadirkan satu orang lagi narasumber istimewa, Doni Kusmandari. Beliau adalah Territory Manager Kaspersky Indonesia. Pak Don, apa kabar? Baik, Mas Doni. Luar biasa. Ini lucu ya, Doni panggil Doni ya. Masalahnya peretasan di Indonesia tadi 1,3 miliar, Pak Don. Komentar Anda dulu soal angka yang cukup fantastis ini gimana? Ya, setuju dengan Mas Pratama tadi. Saya bilang bahwa awareness daripada pengguna sekarang ini agak sedikit. Kalau saya bilang pribadi, saya bilang melihat mereka bahwa masih dalam taraf yang sangat rendah. Karena kenapa demikian? Mereka sudah menyiapkan. Karena kalau kita bicara security itu tidak hanya bicara hanya teknologi, tetapi juga policy, ya, juga SDM-nya. Gitu. Itu ada 3. Jadi teknologi, security, dan policy dan teknologi ini harus dimengerti. Jadi tidak hanya sekedar wah saya punya alat canggih, kalau nggak bisa makainya ya sama juga kan, seperti itu. Jadi ini yang kami lihat dari sisi saat ini, bahwa memang walaupun sudah sedikit lambat laun meningkat, tetapi masih belum cukup dengan apa yang ada sekarang di cyber security attacker. Nah, kalau kita lihat juga bahwa tambah sekarang, kalau kita lihat masa pandemik ini ya, semua bekerja dengan online dan lain sebagainya, dan remote work from home, itu menjadi satu kendala juga, karena mereka dipaksa tiba-tiba harus siap kan. Ya. Rasa tiba-tiba harus, walaupun ini setahun, hampir 2 tahun ya kira-kira gitu. Betul. Ya, tapi mereka harus dipaksa untuk siap bekerja dari rumah. Gitu. Jadi ini yang membuat sekedar SDM-nya juga belum siap dengan itu. Kadang-kadang mereka tidak tahu apa arti phishing dan lain sebagainya, tinggal klik apa betul. Itu sebabnya Pak Don, dari data yang Anda rilis sendiri, Kaspersky merilis kurang lebih 700% ya terjadi peretasan selama masa pandemi. Dan ini favoritnya sektor UMKM itu. Gimana itu bisa terjadi? Ya tadi kayak kembali saya bilang bahwa sektor yang UMKM tadi kan memang tidak disiapkan. Misalnya mungkin kalau kita bicara yang tadi kayak Pak Pratama bilang, bahwa yang beberapa hal yang besar-besar saja gitu, yang sudah mempunyai sistem paling tidak walaupun sedikit, walaupun simpel, itu pun masih bisa dihack. Bagaimana dengan UMKM yang notabene mereka sebetulnya tidak siap dengan kondisi saat ini. Ya. Jadi itulah menjadi faktor utamanya kira-kira. Ya, ini tanggung jawabnya Mas Pratama untuk menjawab nih, Mas Pram, karena kurang lebih ada 10 lembaga setingkat kementerian lembaga negara kita yang juga jadi sasaran, dan kabarnya ini peretasnya dari negeri Tiongkok. Nah, ini apa namanya? Sebentar. Ransomware Thanos, namanya keren, Thanos gitu kan. Cukup menakutkan gitu. Gimana Mas Pram ini soal ini? Ya, sebelum itu saya mau memberi data gitu, attack distribution gitu, distribusi penyerangan di kuartal 1 2021 di seluruh dunia, malware itu nilainya paling tinggi, 37,8%. Kemudian account hijacking itu 17,6%. Setelah itu ada spam 4,2%, misconfiguration 1,7%, business email compromise 1,7%, dan targeted attack 10,8%. Artinya apa? Malware ini paling banyak digunakan orang untuk melakukan penyerangan. Kemudian targetnya mana? Target distributionnya itu paling banyak ternyata adalah individual. Ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Pak Doni tadi. Ini Pak Doni narasumber ya, bukan Pak Doni host ya gitu. Sama seperti yang dijelaskan Pak Doni tadi gitu. Bahwa ketika terjadi pandemi gitu, orang melakukan aktivitas kantor dari rumah, work from home. Mereka melakukan akses komputer kantor dari rumah. Nah, tidak semua admin itu pinter untuk setting VPN, kemudian setting konfigurasi jaringan dan lain-lain begitu. Sehingga lebih mudah melakukan penyerangan ke individual. Makanya target distributionnya paling banyak adalah individual, selain public administration dan defense itu 11,2% dan human health 9,0% gitu. Nah, ini yang menyebabkan kita ini tidak sadar bahwa device itu juga perlu diamankan gitu. Saat ini ada sekitar 7 miliar device yang terkoneksi ke internet. Ada 2 miliar menggunakan komputer atau laptop atau PC, ada 5 miliar menggunakan handphone. Mungkin yang untuk komputer sudah sadar lah, oh ya antivirus harus dipasang di komputer. Tapi untuk handphone, jarang sekali orang gitu yang merasa handphonenya itu dijadikan target oleh hacker. Jarang sekali. Padahal kebanyakan orang
menggunakan handphone untuk akses internet. Di Indonesia Iya. pun juga begitu. 202 juta netizen Indonesia gitu, orang Indonesia yang terkoneksi ke internet, itu 86%-nya connect menggunakan handphone. Gitu. Artinya apa? Handphone ini adalah target baru. Nah, kenapa ransomware ada? Ya karena ransomware ini memang gampang untuk digunakan, generate-nya gampang, tools-nya ada gitu. Iya, iya. Kecuali kalau misalnya kita bicara masalah Thanos ya, Thanos ini beda karena dia digunakan untuk APT, Advanced Persistent Threat gitu, serangan yang Oke. levelnya sudah state actor Tinggi. atau non state actor gitu. Iya, Tapi ransomware yang biasa itu banyak bisa kita download di internet dan bisa kita gunakan untuk melakukan penyerangan. Nah, kalau kita tidak hati-hati gitu ya pasti kita akan jadi targetnya gitu. Ini adalah sebuah kekhawatiran kita bersama sebagai sebuah bangsa. Karena the real war adalah cyber war, Pak Anton. Ya, apa langkah preventif ke depan based on experience kemarin BSSN juga jadi target, Pak Anton? Ya, langkah-langkah yang kita lakukan dalam skala nasional, yang pertama pasti memberikan perhatian kepada pembangunan kapabilitas kepada setiap organisasi yang menjalankan sistem elektronik. Kalau di kita itu kan mengacu kepada Undang-Undang ITE ya dan BPPSTE bahwa penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara andal dan aman, gitu kan. Panduannya harus diberikan dan itu sudah kita berikan melalui peraturan Badan BSSN nomor 8 tahun 2020 itu mengenai sistem pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik. Itu yang menjadi acuan bagi kita bagi semua teman-teman penyelenggara sistem elektronik untuk menjalankan hal tersebut. Terus kemudian dari sisi pemerintahan, karena pemerintahan juga menjadi sasaran yang paling banyak juga dalam serangan cyber itu, kita memberikan panduan untuk pedoman keamanan informasi untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021. Pun karena insiden siber ini menjadi sesuatu yang sulit untuk kita hindarkan, maka salah satu major project dari kita gitu ya, BSSN dan juga secara nasional itu adalah membangun ya kapabilitas dari CSIRT di masing-masing lembaga atau organisasi gitu ya. Jadi ketika kemudian terjadi insiden siber, maka organisasi tersebut tahu apa yang harus dilakukan, tahu bagaimana memitigasi risiko, tahu bagaimana supaya kerugiannya tidak menjadi berlipat-lipat. Ya. Dan tentunya yang terakhir disampaikan oleh teman-teman bahwa SDM menjadi sesuatu yang penting. Kita dengan menggunakan skema kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI, kita mencoba gitu, sudah dari mulai tahun 2019 kita mengembangkan standar-standar sehingga nanti gitu kan orang-orang yang menjalankan operasional dari penyelenggara sistem elektronik memang orang-orang yang mempunyai kemampuan gitu ya. Tadi dihadapkan pada teknologi yang maju, dihadapkan pada kerentanan yang makin banyak, interkoneksi yang makin rumit, itu yang kita siapkan, Mas Doni. Baik, mungkin Pak Anton, BSSN di masa depan bisa menginisiasi penggunaan firewall buatan lokal Indonesia untuk dibagikan ke masyarakat secara gratis, tapi Anda jawab nanti di segmen berikutnya karena kita akan bahas bagaimana langkah antisipasi agar kita tidak dijebol oleh peretas. Selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di New Normal.
Terima kasih masih bersama kami dalam New Normal. Saya Doni De Kaiser. Kita bincang-bincang dengan 3 narasumber istimewa. Ini adalah langkah penting bagi kita semua untuk menjaga keamanan siber kita, khususnya Anda selaku pribadi-pribadi yang bisa jadi sasaran peretasan. Saya kembali ke Mas Pram. Mas Pram, langkah preventif yang bisa dilakukan oleh masyarakat awam nih seperti saya atau penonton kita di rumah ini untuk terhindar dari upaya peretasan, kira-kira seperti apa, Mas Pram? Sebenarnya simpel sih ya gitu. Yang pertama, jangan mengumbar data-data sembarangan di media sosial. Ini lagi rame nih, fasilitas IG ad sticker nih gitu. Orang ngomongin masalah tanggal lahir, alamat IP, nama kemudian nama ibu kandung, panggilan, sekolah, dan lain-lain begitu yang bisa digunakan untuk guess password, untuk menebak password gitu. Sehingga kita bisa tahu nih, orang kan kadang-kadang kan pengen bikin password yang gampang tuh, nama tanggal lahir, nama ibu kandung, nama anak, dan lain-lain kan. Nah itu digunakan untuk guess password. Oleh karena itu kita harus mengamankan password kita. Jangan mengumbar informasi sembarangan gitu. Kemudian kalau bikin password ya harus password yang memenuhi kriteria keamanan, minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, ada simbol dan lain-lain gitu. Kemudian kita juga harus mengganti password secara rutin supaya apa? Kalau data kita bocor, yang bocor itu bukan hanya data pribadi, tapi username dan password juga ikut bocor. Oleh karena itu ganti password sehingga ketika orang mau login ke akun kita nggak bisa, passwordnya sudah kita ganti gitu. Kemudian jangan klik link sembarangan. Itu adalah pintu masuk malware, hacker dan lain-lain ke dalam device yang kita miliki. Kemudian pasang antivirus, ini penting sekali nih gitu. Tadi saya bilang bahwa kita ini terbiasa menggunakan handphone, semuanya sekarang menggunakan handphone, tapi jarang handphone yang ada antivirusnya gitu. Oleh karena itu kita harus menggunakan antivirus yang bagus, yang selalu kita update, sehingga kalau misalkan ada malware atau ada serangan ini bisa terdeteksi gitu. Makanya Kaspersky ini harusnya memberikan virus yang gratis nih supaya bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia gitu. Sehingga untuk yang mobile udah ada loh Pak. Gitu, ya, Pak Pram, gitu. Untuk yang mobile kita sudah punya loh Pak. Oh gitu ya, ya baguslah gitu. Nah, kemudian juga kita harus ingat bahwa kita ini ketika kebocoran data. Oke, baik. Saya sedikit tambahkan tadi untuk dari Pak Pratama, betul. Memang tidak mudah menggunakan link ya. Jadi kalau ada link apapun langsung dia klik. Itu problem. Karena biasanya orang di kita ini tipikalnya adalah penasaran ya atau sangat penasaran begitu. Ya, kepo. Apapun linknya dia akan klik. Apalagi ada tulisan salah satu ransomware yang broadcast di tempat salah satu perusahaan private di Indonesia adalah mereka menggunakan CC bahwa itu dari financial, salah satu lembaga financial. Dia klik dan attachment itu broadcast. Nah itu yang tadi saya bilang tidak sembarangan mengklik, tidak sembarangan mendownload attachment, ya. Karena kalau kita bicara tadi kayak seperti Pak Pram bilang bahwa ini sesuatu yang bisa digunakan teman-teman agar lebih orang umum untuk tidak mengklik sembarangan, itu paling penting kan. Dan password tadi ya, karena social engineering itu gampang Bapak, teman-teman bisa lihat bahwa passwordnya gampang mudah ditebak dan lain sebagainya, itu akan sulit lagi. Nah sedikit saya tambahkan, ada pertama kali adalah operating system. Operating system ini juga harus diupdate karena tidak ada aplikasi yang sempurna ya, pasti kan ada update, ada full, ada dan lain sebagainya. Nah vulnerability ini harus diupdate, makanya kita perlu update beberapa operating system, termasuk apalagi kalau kita bicara dengan mobile application ya. Mobile application itu selalu diupdate. Itu yang paling penting kalau yang kita bicara IPT, CNC, command line dan lain sebagainya, itu sudah expert lah. Sudah sampai pada level expert. Tetapi kalau pada level tadi yang saya bilang tadi, memperbarui OS ya, terus tidak mengklik sembarangan, attachment dan lain sebagainya, itu adalah basic ya, terutama menggunakan aplikasi antivirus yang terpercaya lah, artinya bisa dipercaya bahwa signature-nya cukup baik, ada fitur-fitur yang lain. Dan ini saya bilang tadi bahwa ini tidak menjamin bahwa 100% akan aman ya, tapi paling tidak memudahkan end user secara mudah, atau customer itu secara mudah mengetahui, oh iya kalau ada ini ternyata ada notifikasinya, daripada tidak sama sekali kan. Jangan yang bajakan gitu ya Pak ya. Jangan-jangan bajakan di simpennya isinya ada.
Ya, ada ransomnya di dalam situ, Pak. Ya nggak? Nah, ini Pak Anton, paling tidak ada dua upaya yang bisa dilakukan, yaitu edukasi publik sama bagaimana lintas sektoral, misalnya antar kementerian dan lembaga bisa saling terkoordinasi. Karena angka 1,3 miliar itu fantastis sekali, Pak Anton. Kira-kira kerjasama ke depan, pemangku kepentingan, apa yang ada dalam peta jalan dari BSSN, Pak? Ya, mengacu kepada peta jalan kita, maka kolaborasi lintas sektor itu tertuang dalam strategi keamanan siber nasional. Itu kan tanggal 30 nanti para stakeholder berkumpul gitu kan untuk bukan merumuskan tapi sudah memfinalisasi dari draft yang sudah ada. Di situ ada Quad Helix gitu ya yang terlibat di dalamnya, ada berbagai macam inisiatif kolaborasi, termasuk di dalamnya adalah inisiatif kolaborasi dengan industri. Terus kemudian terkait dengan literasi, memang itu menjadi amanah dari BPPSTE ya dan Undang-Undang ITE bahwa kita untuk membangun budaya keamanan cyber itu dilakukan oleh BSSN dan juga bekerja sama dengan lebih banyak kepada komunitas dan masyarakat. Gitu kan, kita sudah berkeliling ke kota-kota, kita sudah melakukan berbagai macam webinar, kemudian menyebarkan tips-tips gitu secara online, tetapi masih butuh lagi banyak bantuan dan kerjasama dari teman-teman untuk kita bisa meliterasi sebanyak masyarakat Indonesia. Salah satu yang kita bangun kerjasama adalah dengan negara luar, baik itu bersifat bilateral seperti dengan Australia, Singapura, terus kemudian regional kita ada di ASEAN gitu kan, terus ada ya kemarin dengan Inggris, bahkan Inggris sudah berkunjung ke sini, Amerika, Cina, Rusia, kita membangun juga poros-poros pertahanan siber untuk kita bisa belajar dan memanfaatkan kemampuan dari teman-teman di negara lain. Termasuk kita juga terlibat di dalam forum PBB di UNGGI, di mana kita merumuskan policy secara global bagaimana menciptakan ruang siber yang aman gitu kan secara global tanpa kita nanti terpancing untuk saling menyerang gitu. Betul. Kita rehat sejenak Bapak-bapak, kita lanjutkan sampai berikutnya termasuk kita bahas bagaimana mitigasi terhadap kasus serangan siber di masa datang. Sesaat lagi tetap bersama kami di New Normal.
Kita lanjutkan bincang-bincang kita dalam New Normal. Saya kembali ke Pak Anton. Pak Anton, ini soal mitigasi, Pak. Biar di masa datang tidak terjadi lagi upaya-upaya peretasan. Saya mau baca terkait dengan upaya mitigasi dan business continuity planning atau BCV yang dilakukan ketika terjadi serangan siber. Apa komentar Anda, Pak Anton? Ya, bagian dari mitigasi adalah bagian dari manajemen risiko yang itu seharusnya diterapkan di depan gitu ya Mas Doni dan teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bicara membangun sebuah sistem elektronik, maka di depan sendiri kita akan bicara manajemen risiko, dan di dalam manajemen risiko itu ada mitigasi tadi ya, business continuity plan, supaya apa gitu kan, ketika kita terkena insiden, dalam hal ini adalah insiden cyber, maka kita bisa gitu tetap menjalankan operasional kita dengan sangat baik gitu ya, seperti yang sebelumnya gitu. Nah, langkah biasanya yang dilakukan, banyak dilakukan adalah, dan ini juga langkah yang memerlukan perhatian lebih, yaitu biasanya melakukan pencadangan terhadap sistem gitu ya. Ini yang banyak juga teman-teman terlewat. Jadi ketika terjadi insiden cyber, apalagi kalau terkena ransomware, kita tidak mempunyai backup cadangan dari sistem yang terbaru gitu. Ini yang banyak kita temui. Ini yang kemudian kita dorong, salah satunya gitu kan, bagaimana kita membuat BCP sehingga konteks dalam mempertahankan operasional organisasi gitu kan, untuk menjalankan organisasi, untuk menjalankan layanan publik itu bisa cepat recovery gitu, pulih dan terjaga keberlangsungannya di tengah-tengah maraknya insiden cyber. Tentunya dengan juga menambahkan berbagai macam pertahanan gitu ya, pertahanan, kekuatan dari sistem elektronik kita, termasuk bagaimana kita memiliki visibility dan kontrol terhadap sistem elektronik yang kita jalankan. Begitu Mas Doni. Ini mungkin Mas Pratama perlu dilakukan audit security ya terhadap institusi atau kementerian lembaga. Bagaimana nih? Ya benar, itu apa namanya, hal yang wajib ya gitu. Kita melakukan security assessment, IT security assessment, kemudian melakukan pengamanan hardening server. Tapi itu kan masalah teknis. Sebenarnya gini, ada hambatan dan tantangan keamanan cyber nasional di Indonesia yang menjadi masalah dan belum ada solusinya dengan baik gitu. Ada, kalau dari catatan kita ada 8 hambatan gitu yang membuat keamanan cyber Indonesia ini jadi kayak gini gitu. Yang pertama adalah visi keamanan cyber tidak terintegrasi, kemudian kurangnya kesadaran dalam keamanan informasi, kemudian aplikasi, data, infrastruktur keamanan informasi tidak terintegrasi, tata kelola dan organisasi keamanan cyber nasional belum bersinergi, hukum dan kebijakan cyber belum selesai, RUU PDP, RUU KKS itu sekarang masih belum selesai. Tidak ada mekanisme dan standar pelindungan infrastruktur kritis IT di Indonesia. Kemudian lemahnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Ini koordinasi ini kata-kata yang gampang banget diucapkan, tapi susah bener untuk dilakukan. Coba mana ada tuh kepala-kepala lembaga duduk bareng ngomongin masalah cyber security itu. Susah banget itu. Kemudian yang terakhir adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tentang yang berhubungan dengan keamanan informasi terbatas. Nah, kalau 8 masalah ini bisa diatasi gitu, plus masalah-masalah teknis tadi, ya tentu akan membuat keamanan cyber Indonesia ini menjadi kuat. Yang jadi masalah kan enggak. Contohnya misalkan BSSN ini membuat standar keamanan pemerintahan berbasis elektronik gitu, SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu. Tapi dipakai enggak di kementerian lain? Ayo coba. Enggak tuh. Enggak mau mereka make gitu. Gengsi karena yang bikin BSSN hanya disarankan gitu. Ini ada nih standar keamanannya nih gitu. Tapi tidak ada pemaksaan bahwa lembaga atau kementerian lain itu wajib menggunakan standar pengamanan yang diusulkan oleh BSSN. Akhirnya apa? Ya sudah, karena security awareness-nya nggak digunakan. Padahal kalau itu digunakan, bisa memperkuat sistem yang mereka miliki. Standar keamanan informasi yang sudah dimiliki gitu. Sudah ada nih, tinggal diikuti. Dilakukan nggak? Enggak. Akhirnya terjadi kebocoran, e-hack bocor kemana-mana gitu. Keamanan cyber nasional itu kita agak berantakan ini gitu. Gara-gara masalah-masalah top level ini gitu yang sebenarnya bisa gampang dilakukan tapi nggak mau melakukan. Itu loh Mas. Oke, Pak Don, Anda punya solusi nggak biar tidak terjadi kita jadi sasaran empuk perang siber di masa datang nih? Oke, nah ini kalau bicara antar
antar Pak Anton dan Pak Pratama harus mereka berdua yang bicara ya. Tetapi saya lebih ingin berbicara pada sisi teknisnya. Ya. Bagaimana caranya agar kita sinkronis. Tadi seperti Pak Pratama bilang dan Pak Anton juga sampaikan bahwa memang kita harus ada satu hal yang terintegrasi agar pada saat ada sesuatu serangan, paling tidak mereka semua sudah tahu. Karena fungsinya integrasi itu akan nantinya kalau satu terkena, tentunya yang lain sudah punya feel atau punya data informasi mengenai bagaimana itu running. Jadi memang harus integrasi antara dua file tadi atau semua terintegrasi akan lebih baik, karena kalaupun misalnya Mas Doni kena, Pak Pram kena, saya sudah tahu karena kita integrasi kan, karena memberikan informasi, jadi kami sudah bisa siap-siap di awal. Kira-kira gitu Mas. Bisa ini nggak istilahnya Sebenarnya BSSN sudah bagus Mas Doni, BSSN. Mereka sudah mulai ada program CISR tadi Mas Anton udah bilang, Computer Security Incident Response Teams gitu. Yang itu sebenarnya nanti akan mengelola langkah mitigasi, monitoring dan lain-lain kalau ada serangan gitu. Tapi kan kedepannya nggak hanya membentuk lembaga CISR, tapi SDM-nya kan harus benar bisa gitu. Infrastrukturnya benar bisa, teknologinya harus benar-benar baik, yang pembinaannya baik gitu. Tapi tadi saya bilang, saya bilang tadi Mas Doni di awal bahwa kita kalau kita bicara security tidak hanya bicara teknologi, ya. Kita bicara juga teknologi, kita bicara SDM, kita juga bicara policy-nya gitu. Kalau policy-nya tidak dibuat, ya cuma teknologinya canggih, memang canggih karena memang saya bilang tadi. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa tidak ada yang menjamin 100% itu kan aman. Iya, cuma Pak Don, kita bisa antisipasi kan, misalnya ciri-ciri dari ransomware itu sendiri kita bisa tahu di awal begitu. Ya betul. Kalau kita lihat ya ciri-cirinya itu sebetulnya kita bisa lihat lah. Kalau secara umum sebetulnya kita bisa lihat. Kalau teman-teman lihat bahwa resource dari CPU-nya ada komputer, kalau di komputer di rumah itu sudah berubah atau ada peningkatan aktivitas yang nggak penting, misalnya nggak pernah akses, tiba-tiba prosesornya lebih tinggi atau resource-nya lebih tinggi, maka itu ada something wrong, right? Begitu kita harus cek kenapa ini jadi seperti itu. Jadi juga ekstensi file. Tiba-tiba berubah ekstensi file, tapi memang saya bilang tidak mudah dimengerti bahwa untuk orang awam bahwa iya ekstensi saya berubah, itu agak sulit. Tetap kecuali kalau memang kita menggunakan tadi kayak Pak Pratama bilang antivirus yang sudah jelas, jadi kan membantu teman-teman. Oh ini ada peningkatan, ada file yang bergerak, ada file yang berubah, kita bisa diberitahu oleh satu aplikasi. Tapi kalau untuk yang orang normal, ya masyarakat umum, agak sulit melihat bahwa CPU saya berubah nggak ya? Iya. Aktivitas ekstensi saya berubah nggak Pak? Ya, agak sulit. Betapa pentingnya tema ini kita diskusikan dan juga kolaborasi antar semua pemangku kepentingan. Jadi saya berharap Anda semua tetap semangat. Kita masih punya satu segmen, kita akan tuntaskan di segmen berikutnya. Karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di New Normal.
Kita lanjutkan bincang-bincang kita di New Normal dan kita mau tahu seperti apa kira-kira langkah konkret dan solusi ke depan agar kita aman dari serangan siber. Pak Anton, rencana strategis ke depan untuk berkolaborasi, kerjasama dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Apa solusinya Pak Anton? Iya, seperti saya sampaikan tadi, memang apa yang disampaikan Mas Pratama itulah realita di dalam langkah birokrasi kita ya, yang kita harus hilangkan bagaimana kita bisa berkoordinasi, bagaimana kita bisa menjadikan urusan keamanan siber ini menjadi urusan kita semua gitu ya. Memang BSSN sesuai Perpres ya ditunjuk menjadi lead, tapi tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada bantuan dari teman-teman semuanya, termasuk tadi kan selama ini memang kita juga banyak mendapatkan feedback dari tempat Mas Pratama, dari CISREC gitu kan, kita mendapatkan kajian-kajian yang kemudian kita tuangkan itu ke dalam tadi yang kita sebutkan strategi keamanan siber nasional gitu ya. Ya tentunya kita berharap itu menjadi tantangan juga dari BSSN untuk menjadikan apa yang sudah kita bangun, kita hasilkan ini memang diterapkan gitu secara nasional gitu ya. Ya tentunya dorongan untuk kemudian memperkuat dari sisi regulasi itu kita sangat berterima kasih dari teman-teman di DPR, Komisi 1, kemudian dari teman-teman komunitas, peneliti seperti Mas Pratama dan teman-teman sekalian, dari industri kita juga harapkan dukungannya seperti dari Pak Doni dan dari industri teman-teman di lokal untuk bagaimana mengkonkretkan langkah-langkah yang sudah kita tuliskan ini menjadi sesuatu yang memang bisa direalisasikan gitu ya, nggak hanya berhenti menjadi sebuah dokumen. Begitu Mas Doni. Iya, Pak Don, bagaimana melibatkan sebanyak mungkin anak-anak bangsa khususnya dalam penggunaan dan peningkatan kapasitas teknologi yang bisa melakukan upaya antisipasi Pak Don? Oke. Kalau ya tadi kita sampaikan bahwa memang harus ada semacam training atau pembelajaran bagaimana agar mereka meningkat. Karena kalau kayak tadi kita sampaikan bahwa memang resource-nya ini SDM-nya yang kurang cukup banyak dan kami dari Kaspersi juga sudah memberikan beberapa hal untuk tidak hanya kalau kita ngomong bisnis, tidak hanya bicara bisnis, tidak bicara license, kami juga mempunyai training. Bagaimana membuat training kepada teman-teman, bagaimana membuat training kepada semua lembaga-lembaga yang ingin bersedia, gitu. Kami sangat membuka kesempatan itu. Dan kami sudah melakukan itu untuk saat ini baru beberapa lembaga sudah kami lakukan seperti itu. Dan itu tidak ada apapun, artinya kita hanya membantu, jadi tidak betul-betul kami tidak ada seperti apa ya, kita membantu bagaimana membuat SDM ini mengerti sampai dengan posisi membuat misalnya contoh dari level security awareness hingga pada sampai kita bicara reverse engineering. Jadi kalau bicara teknis itu ada reverse engineering juga, bagaimana membuat. Tujuan kami adalah membuat teman-teman ini yang membuat SDM ini meningkat, bahwa dia tahu mengerti bagaimana cara membuat, bagaimana reverse engineering, bagaimana penetration, dan lain sebagainya. Agar buat pembelajaran, bukan kita mengajari bagaimana mereka menghack ya, pertama ya. Tapi bagaimana mereka tahu dan bagaimana mensikapi. Karena saya bilang tadi, memang betul-betul memang SDM itu adalah bagian penting dari bagian penting adalah satu kelompok security tadi. Iya, tapi kalau mau menangkap hacker kan harus berpikir sebagai seorang hacker kan. Mas Pratama. Iya. Kalau dari Mas Pratama sendiri untuk kedepannya biar tidak ada lagi istilahnya sekat-sekat antar pemangku kepentingan, apa yang bisa Anda usulkan sehingga ini menjadi perang kita bersama biar kita bisa solid, Mas Pram? Ya sebenarnya gampang sih. Masing-masing harus menempatkan dirinya sebagai ini aja, levelnya setara aja. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah gitu. Makanya beberapa waktu yang lalu ada beberapa stakeholder cyber berkumpul begitu, kemudian saya diundang. Saya bilang kalau perlu ketuanya gantian aja. Mungkin tahun ini BSSN, kemudian berikutnya Polri, berikutnya BIN kayak gitu. Jadi karena apa? Karena nggak bisa kita ngatasi keamanan cyber itu, ancaman cyber itu hanya satu institusi, nggak bisa. Ini collaboration gitu. Kita harus kolaborasi. Nggak bisa kita sok-sokan, oh BSSN ini paling hebat nih, kita yang paling jago gitu. Nggak bisa, udahlah, percayalah gitu. Nah ini bisa dilakukan
kalau kita mau serius mengamankan negara kita gitu dari ancaman-ancaman cyber, karena memang ke depannya ancaman nyata itu adalah ancaman cyber gitu. Ya kita harus bekerjasama, berkoordinasi dengan baik gitu. Plus melaksanakan standar-standar keamanan yang ada. Banyak kok, ini kasihan BSSN sebenarnya, sudah bikin standar keamanan yang banyak tapi nggak ada yang make gitu loh. Nah ini makanya harus dipaksa dengan undang-undang. Makanya undang-undang perlindungan data pribadi ini harus segera diundangkan supaya semua penyelenggara sistem elektronik itu nantinya wajib hukumnya untuk mengamankan sistem masing-masing. Kalau enggak, Anda bisa kena hukuman penjara, Anda bisa kena hukuman denda sampai puluhan miliar gitu. Sehingga mereka harus dipaksa gitu, Mas. Oke, setuju. Kita berharap saja istilahnya upaya politik yang bergulir mudah-mudahan bisa segera ketok palu gitu ya. Baik, Bapak-bapak sekalian, terima kasih. Tentunya kolaborasi kita dalam diskusi ini tidak akan pernah cukup, tapi yang paling penting adalah bagaimana membuka pintu kerjasama semuanya agar perang ini kita hadapi bersama, negara kita aman dari upaya-upaya serangan siber. Pak Anton, terima kasih, selamat kembali bertugas. Mas Pratama juga, dan Pak Don, salam sehat selalu. Sampai jumpa, salam siber. Thank you. Terima kasih semuanya. Ya, dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam New Normal episode kali ini. Ingat selalu untuk tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa, tetap semangat, merdeka.